Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita online dahulu ya. Nah, hari ini kita akan membahas perkembangan Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu ada berapa member Khulafaur Rasyidin? Oke, kalau nggak ada yang menjawab, mari kita lanjutkan. Ya sebelum itu udah pada absen belum? Ada yang tidak masuk hari ini. Oke, lanjut ya. Kita akan membahas perkembangan Khulafaur Rasyidin. Pengertian latar belakang Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Secara bahasa, khulafah jamak dari khalifah. Pengganti artinya pengganti atau pemimpin. Rasyidin artinya orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti Rasulullah yang mendapat petunjuk. Latar belakangnya apa aja nih? Setelah Rasul SAW wafat pada tahun 632 Masehi, umat Islam membutuhkan pemimpin baru untuk meneruskan perjuangan beliau, mengatur pemerintahan dan menjaga persatuan umat. Kedua, terjadi perbedaan pendapat antara kaum muhajirin, yaitu kaum muhajirin pendatang dari Mekah, dan Ansar, yaitu penduduk asli Madinah, mengenai siapa yang berhak menjadi khalifah. Akhirnya disepakati Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Abu Bakar As-Siddiq 632 sampai 634 Masehi. Masa jabatannya 11 sampai 13 Hijriah. Terkenal dengan sang pembawa keteguhan. Proses pengangkatannya dipilih melalui musyawarah dan bayat di Saqifah Bani Sa'idah. Beliau adalah sahabat terdekat dan orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Dia beri gelar As-Siddiq. Ada yang tahu As-Siddiq artinya apa? Ayo. As-Siddiq itu artinya jujur. Prestasi dan kebijakan pentingnya itu satu, memerangi kemurtadan, ridah dan nabi palsu. Setelah Rasulullah wafat, banyak suku Arab yang murtad dan membayar zakat. Abu Bakar dengan tegas memerangi mereka, menumpas nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab. Kedua, kodifikasi Al-Quran. Atas usulan Umar bin Khattab, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tersebar di pelebah kuman, tulang, dan batu menjadi satu mushaf. Ini dilakukan karena banyak menghafal Al-Quran gugur di medan perang. Yang ketiga, awal mula perluasan wilayah. Mengirim pasukan ke wilayah Irak dan Syam, Syria di bawah pemimpin Khalid bin Walid. Yang kedua ada Umar bin Khattab 634 lahiran 630 Masehi sampai 644 Masehi. Masa jabatannya sampai 13 sampai 23 Hijriah. Sang pembaharu dan penakluk. Ini nama terkenalnya, Umar bin Khattab. Proses pengangkatannya ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq melalui wasiat
untuk menghindari perpecahan umat. Prestasinya apa sih dan kebijakan pentingnya? Yang pertama, perluasan wilayah masif Futuhat, berhasil menaklukkan Persia, Suriah, Palestina, Mesir, dan Armenia. Ini adalah masa ekspansi terbesar dalam periode Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, pembentukan sistem administrasi dan keuangan. Apa aja? Yang pertama, mendirikan Baitul Mal, perbendaharaan negara. Yang kedua, membentuk Diwan, Departemen Administrasi untuk menggaji tentara dan pegawai pemerintahan. Yang ketiga, membagi wilayah kekuasaan menjadi beberapa provinsi. Nah, yang ketiga, prestasi dan kebijakan pentingnya, penetapan kalender Hijriah. Menetapkan tahun Hijriah berdasarkan Hijriah Nabi dari Mekah ke Madinah sebagai kalender resmi Islam. Yang ketiga, Utsman bin Affan, lahir 644 Masehi sampai 656 Masehi. Masa jabatannya 23 sampai 35 Hijriah. Terkenal dengan sang pengumpul mushaf. Proses pengangkatannya yaitu terpilih melalui informatur Dewan Syura yang dibentuk oleh Umar bin Khattab, berdiri dari 6 orang sahabat terkemuka. Prestasi dan kebijakan pentingnya, yang pertama, pembukaan mushaf Al-Quran standar. Melihat adanya perbedaan bacaan Al-Quran di berbagai wilayah, Utsman membentuk panitia untuk menyalin mushaf standar dengan dialek Quraisy yang kemudian dikenal dengan mushaf Utsmani. Salinan dikirim ke berbagai wilayah untuk menyatukan umat. Yang kedua, pembangunan infrastruktur dan perluasan. Yaitu pertama, memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Yang kedua, membangun angkatan laut pertama dalam sejarah Islam untuk melindungi wilayah maritim. Yang ketiga, meneruskan perluasan wilayah ke Afrika Utara dan Siprus. Akhir masa pemerintahannya, masa kepemimpinan diwarnai oleh konflik internal dan ketidakpuasan yang akhirnya menyebabkan terbunuhnya beliau pada tahun 656 Masehi. Oke, selanjutnya ada Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi. Masa jabatannya 35 sampai 40 Hijriah. Terkenalnya dengan sang penegak keadilan. Proses pengangkatannya diangkat oleh pemberontak dan sebagian besar penduduk Madinah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Prestasi dan kebijakan pentingnya, pertama, satu, penegakan keadilan dan ilmu pengetahuan, yaitu mencabut kebijakan pemberian tanah itu yang diberikan oleh Utsmani untuk kembalikan ke kas negara Baitul Mal demi keadilan, dianggap sebagai gerbang ilmu oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menghadapi konflik internal. Masa pemerintahannya diwarnai perang saudara karena perbedaan pandangan seperti perang Jamal melawan Aisyah, Talha dan Zubair, dan perang sivil melawan Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan. Pada masa mulai muncul ilmu keragaman berpikir seperti ilmu politik, ilmu kalam, dan tasawuf. Akhir masa pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh seseorang Khawarij pada tahun 661 Masehi.
menandai berakhirnya periode Khulafaur Rasyidin. Oke, kesimpulannya warisan abadi Khulafaur Rasyidin, periode Khulafaur Rasyidin adalah fondasi utama bagi peradaban Islam. Mereka tidak hanya berhasil menjaga keutuhan umat setelah wafatnya Nabi, tetapi juga meletakkan dasar-dasar penting bagi perkembangan Islam hingga saat ini. Yang pertama, perluasan wilayah, yaitu mengubah Jazirah Arab menjadi sebuah imperium besar yang mencakup 3 benua. Yang kedua, penguatan fondasi hukum dan administrasi, pembentukan Baitul Mal, Diwan, dan kalender Hijriah menjadi catatan biru bagi pemerintahan Islam selanjutnya. Yang ketiga, penjagaan Al-Quran, yaitu proses kodifikasi dan pembukuan Al-Quran memastikan kemudian kitab suci umat Islam. Yang keempat, teladan kepemimpinan gaya pemimpin yang mengutamakan musyawarah, keadilan, dan kebenaran yang menjadi pelajaran berharga sepanjang masa. Karena waktunya tidak cukup, untuk tugas selanjutnya diberikan 4 kelompok